Sejumlah lembaga survei merilis kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebutkan publik yang merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo sekitar 51%. Sementara publik yang kurang atau tidak puas mencapai 46,9%. Tingkat kepercayaan publik menurun drastis. Pada November 2025, angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih tinggi, yaitu sekitar 81,2%. Apa yang menjadi sebab kepuasan publik menurun terhadap capaian Kabinet Merah Putih? Kita sudah bersama Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani. Terima kasih, Mas Denny sudah bergabung bersama Jepos TV. Halo, selamat sore. Ya, Mas Denny, survei nasional SMRC yang dilakukan pada 12 hingga 24 Juli 2026 dengan melibatkan 4.250 responden. Apa hasil yang didapat dari survei tersebut terhadap kepuasan publik terkait kinerja Prabowo Gibran? Oke, terima kasih Rati. Ya, memang SMRC baru saja merilis survei terbaru ya. Tanggalnya tepatnya adalah 5 sampai 19 Juli 2026 dan total sampelnya 749 responden. Dan kita dalam survei ini diantaranya adalah menanyakan masyarakat, responden yang terpilih secara acak, bagaimana mereka menilai kinerja Presiden Prabowo. Apakah sangat puas, puas, cukup puas, atau kurang puas, atau tidak puas sama sekali. Dan yang lebih penting lagi, Rati, kita juga di sini menganalisis ya bagaimana hubungan sikap atau evaluasi masyarakat itu dengan faktor-faktor lain, yaitu faktor ekonomi, faktor situasi politik, dan juga penegakan hukum. Ternyata ini menarik, dalam survei terakhir ini kita memperoleh ada sekitar 51,1% masyarakat yang merasa sangat atau cukup puas dengan Presiden Prabowo, sedangkan yang tidak puas itu 46,9% dan ada sekitar 2,1% yang tidak menjawab. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa karena ada margin of error plus minus 3,7%, maka 51,1% itu tidak bisa disimpulkan mayoritas masyarakat itu puas, tetapi yang lebih tepat adalah yang puas dengan yang tidak puas itu terbelah, itu kurang lebih seimbang gitu ya. Itu satu poin. Yang kedua, dalam 9 bulan terakhir, karena kami melakukan survei sudah beberapa kali, kita bisa melihat trennya, Rati. Yaitu dari survei sebelumnya pada November 2025, ternyata ada penurunan yang sangat tajam dari 81,2% menjadi 51,1%. Artinya turun sekitar 30% dalam 9 bulan. Kurang lebih setiap bulan sekitar berapa? 4% begitu, dan mungkin bisa juga 1 minggu 1% ya, karena kelihatannya turunnya itu sangat linier ya dari beberapa atau 3 titik survei itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi evaluasi terhadap presiden yang memburuk ini? Ternyata kami menemukan ada korelasi atau hubungan yang sangat kuat dengan bagaimana masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional. Itu yang pertama. Kondisi ekonomi nasional ternyata juga dalam 3 bulan atau 9 bulan terakhir itu mengalami penurunan sentimen positif dari masyarakat. Dari sebelumnya sekitar 40% orang merasa kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik atau sangat baik. Sekarang di survei bulan Juli 2026, 9 bulan setelah survei November, itu hanya sekitar 15,7% saja yang menilai bahwa kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik. Karena merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, itu juga itulah yang menyebabkan kepuasan terhadap kerja Presiden Prabowo mengalami penurunan yang begitu tajam, karena situasi ekonomi saat ini secara nasional dinilai secara umum dalam kondisi yang tidak baik ya. Ada hampir separuh masyarakat Indonesia, 49,4%, itu menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan buruk. Jauh lebih banyak dibanding yang merasa kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi politik juga demikian. Masyarakat menilai kondisi politik nasional saat ini dalam keadaan umumnya dalam keadaan buruk, yaitu sekitar 45,8% mengatakan buruk. Jauh lebih banyak jumlahnya,
sekitar hampir 3 kali lipat dari yang mengatakan baik, 19,7%. Dan trennya dalam 9 bulan terakhir juga mengalami pemburukan. Dan yang ketiga juga kondisi penegakan hukum. Penegakan hukum itu kami lihat mengalami penurunan yang sangat besar juga ya. Sebelumnya itu lebih banyak berarti yang menilai bahwa kondisi penegakan hukum secara umum, secara nasional itu baik dibanding yang menilai buruk ya. Pada 9 bulan lalu itu ada 42% menilai baik, 29% menilai sedang, dan 25,7% menilai buruk. Artinya yang menilai baik lebih banyak dibanding yang menilai buruk. Tetapi dalam kondisi dalam survei terakhir kondisinya itu terbalik ya. Yang menilai buruk malah lebih banyak, 37 banding 26. Jadi tiga indikator-indikator itu, indikator-indikator makro dalam penilaian terhadap kondisi ekonomi politik, itulah yang menyebabkan bagaimana masyarakat akhirnya memberikan approval rating yang merosot untuk Pak Prabowo di survei terakhir Juli. Begitu, Rati. Ya, apakah ada saran atau harapan publik yang disampaikan untuk kinerja pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, temuan juga yang sangat penting adalah bagaimana publik menilai evaluasi program prioritas Pak Prabowo atau pemerintah Prabowo ya, yaitu KDMP dan MBG. Ini program yang sangat menyedot tentunya anggaran yang sangat besar dan juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat, pelaksanaannya juga sangat masif. Kami melihat, masyarakat menilai bahwa program unggulan Pak Prabowo ini ternyata juga tidak positif. Dalam survei terakhir pada bulan Juli ini, ada mayoritas masyarakat, 61,6% dari yang tahu program MBG, itu merasa kurang atau tidak puas dengan pelaksanaan dari MBG ini. Yang puas hanya 33,8%. Bisa dikatakan 2 kali lebih banyak yang mengatakan kurang atau tidak puas. Dan itu mengalami perubahan yang sangat besar dalam 9 bulan terakhir ini. Sebelumnya pada bulan November itu mayoritas orang merasa puas. Sekarang terbalik gitu ya. Kemudian juga program ADMP sekarang ini mayoritas 61,1% orang kurang atau tidak yakin bahwa KDMP akan berkembang atau maju. Oleh karena itu kalau diminta saran apa yang harus dilakukan, ya perbaiki dua program prioritas ini, itu salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana tata kelola dari dua program prioritas ini diperbaiki gitu ya, ke depannya seperti apa. Terima kasih. Ya, apakah gaya komunikasi dari Presiden Prabowo dan juga jajarannya menjadi sorotan masyarakat? Dalam survei ini saya harus katakan kami tidak mengevaluasi hal itu ya. Apakah orang suka atau tidak suka dengan gaya komunikasi Pak Prabowo itu bagian yang tidak tercover dalam survei ini. Eh, secara langsung saya tidak bisa mengatakan apakah itu berpengaruh atau tidak gitu ya sih. Ya. Kemudian ada hal yang menarik, nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memuncaki posisi teratas ya dengan dukungan 31,4%. Sementara Prabowo hanya 18,8% disusul oleh Anies Baswedan. Apakah berarti saat ini KDM lebih populer dibanding Prabowo begitu? Ya, dalam situasi kondisi ekonomi politik yang buruk sekarang dan approval rating presiden yang rendah, eh, masyarakat akhirnya tidak ingin lagi Pak Prabowo menjadi presiden. Itu terlihat dari pertanyaan tentang pilihan terhadap calon-calon presiden. Elektabilitas Pak Prabowo dalam semi terbuka, dalam simulasi semi terbuka dengan menunjukkan banyak nama, itu hanya 14,5%. Eh, di bawah Deddy Mulyadi yang mendapatkan dukungan 35%. Dan trennya mengalami penurunan yang begitu besar dalam 9 bulan dari 34,9% pada November 2025 sekarang menjadi 14,5%, turun sekitar 20% gitu ya elektabilitas Pak Prabowo. Dan pada saat penurunan itu terjadi, yang menjadi alternatif bagi masyarakat sebagai dalam hal kepemimpinan nasional adalah Deddy Mulyadi. Dan ini saya kira juga terkait dengan sosialisasi ya Pak Deddy Mulyadi, kita melihat cukup aktif dalam bersosialisasi terutama lewat media sosial sehubungan dengan tugas beliau sebagai Gubernur Jawa Barat berarti. Ya,
apakah SMRC juga menelusuri apa alasan masyarakat lebih menyukai KDM atau Deddy Mulyadi dibanding calon-calon lain yang juga pernah menjadi finalis atau calon presiden pada tahun sebelumnya? Ya, yang paling basic adalah tadi saya sampaikan adalah soal popularitas atau awareness ya, awareness masyarakat, pengenalan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang tokoh-tokoh yang ada di tingkat nasional. Pak Deddy Mulyadi itu walaupun dia sebagai hanya seorang gubernur di suatu wilayah Jawa Barat, tapi Jawa Barat itu wilayah yang sangat besar. Dia adalah provinsi dengan jumlah masyarakat atau penduduk atau bahkan juga pemilih yang terbesar di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, juga beliau sangat aktif mensosialisasikan program-programnya dalam sehubungan dengan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat, sehingga exposure itu sangat besar di tingkat masyarakat dan melambungkan namanya sebagai tokoh, bukan hanya tokoh lokal di Jawa Barat tapi juga menjadi tokoh, bisa dibilang tokoh nasional. Dan yang menarik adalah memang beliau bisa melewati elektabilitas dari calon-calon lain yang bersaing di tahun 2024 lalu gitu ya, termasuk Pak Prabowo sendiri. Beliau kan juga bersaing di tahun 2024, bahkan menang sebagai petahana, bahkan bisa dilewati oleh Deddy Mulyadi. Yang menjadi catatan kami adalah penurunan elektabilitas Pak Prabowo ini, selain juga tadi ya terkait dengan beberapa faktor ekonomi politik, juga ada pola yang menarik sebetulnya, Rati, bahwa elektabilitas Pak Prabowo ini kalau kita melihat serangkaian studi yang pernah kami lakukan dalam 2 dekade terakhir, kita bisa bandingkan dengan beberapa presiden petahana atau incumbent pada masanya ya, di awal pemerintahan mereka masing-masing. Pak Prabowo sekarang baru 2 tahun menjabat, itu seperti ini, mengalami penurunan yang begitu tajam, dan itu tidak terjadi dalam periode kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. Biasanya kalau baru 2 tahun itu setidaknya stabil begitu atau mengalami penguatan justru. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat tadi hubungannya adalah dengan evaluasi pemilih terhadap kondisi ekonomi politik, terhadap juga pelaksanaan program-program prioritas, maka kuncinya sangat jelas gitu ya. Kalau Pak Prabowo mau lebih banyak dipilih atau didukung oleh masyarakat, jadi harus perbaiki dua program prioritas itu, karena itu terlihat sangat signifikan bagi Prabowo untuk elektabilitasnya. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani.